إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Apa kabar sahabat Filah Mulkan Adam Channel? Semoga sahabat semua dalam kesempatan ini ada dalam ridha Allah dan ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah karuniakan rezeki yang berlimpah, diselesaikan seluruh permasalahannya dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini sahabat Filah Mulkan Adam Channel, kita akan membahas tentang rahasia Ramadan. Salah satunya yaitu tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kalau menurut para alim ulama, pendapat yang paling kuat hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Namun ada keterangan yang sedikit menjadi kontroversi di kalangan para alim ulama. Salah satunya yang mengatakan satu hadis, barang siapa yang membaca dua surat yaitu Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajadah di antara waktu maghrib dan isya, maka seolah-olah beribadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, hadis ini banyak menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hadis, ya. Dan juga apabila kita bahas mengenai hadis ini, maka tentu akan menjadi suatu khilafiyah. Dan di sini saya akan membahas pendekatan lain, ya, dari Ramadan dan Lailatul Qadar dari sisi hisab jumal, ya, atau perhitungan huruf sebagaimana yang lazim dibuat oleh para ahli hikmah. Ini pendekatan-pendekatan lain. Kalau kita lihat sahabat Mulkan Adam Channel, ya, kalimat Ramadan, ya, itu hisab jumalnya 1091, ya. Sedangkan Lailatul Qadar itu jumlah hisab jumalnya 805, ya. Kalau secara sistematika energi, ya, bulan Ramadan sebagai bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Di sini sudah terlihat 1000 lebih 91, berarti lebih baik, lebih banyak dari sisi asrornya, dari huruf. Namun ketika Lailatul Qadar kita hitung dan akurasikan dengan jumlah dari Lailatul Qadar dengan Ramadan di sini, ya, maka sangat jelas sekali di sini lebih besar Ramadan daripada Lailatul Qadar. Jumlahnya 805 dengan 1091. Jika seandainya Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan,
maka jumlahnya secara asrul huruf itu haruslah sama. Ramadan 1091, Lailatul Qadar pun 1091. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di Ramadan setiap tahun. Mayoritas orang muslim apakah mendapatkan Lailatul Qadar? Bahkan kebanyakan tidak mengejar Lailatul Qadar, luput. Ya, 10 hari terakhir seharusnya beriktikaf, malah mengejar diskon di mall. Nah, itu bukti konkretnya bahwa Lailatul Qadar apabila ada di bulan Ramadan terjadi tidak tersinkronisasi. Itu buktinya. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis yang mengatakan membaca dua surat, yaitu Tabarakalladzi disebut juga Al-Mulk dan Alif Lam Mim Sajadah. Ya, kalau kita lihat secara asrul huruf, Al-Mulk itu jumlahnya 121. Ya, Alif Lam Mim Sajadah itu jumlahnya 174. Ya. Lalu kita tambahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena kita kalau baca suatu ayat itu membaca kalimat basmalah. Setiap huruf itu ada pemisah, ya, dan setiap pemisah yang sifatnya itu sama dihitungnya satu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini tidak dihitung dua kali, satu saja. Ya, tambah 7, 8, 6. Ya. Lalu karena Bismillahirrahmanirrahim ini jumlahnya ada 19 huruf, ya. Jadi 1 ditambah 9 sama dengan 10. Dan di sini secara energi bisa kita lihat jumlahnya sangat klop, yaitu 1091. Ya, ini sama dengan kata Ramadan yang jumlahnya pun 1091. Ya. Ya, ini secara pendekatan hisab juma, alisir, ya, alisir batin. Itulah sebabnya para ahli sufi, ya, tasawuf amali, ya, mereka itu ketika mentok dengan hadis dia cek dengan berbagai cara, ya, dicek. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa di sepertiga malam itu Allah itu turun ke langit dunia, ya. Dia mencari orang-orang yang bertaqarrub ilallah dan mengabulkan doanya. Itu sepertiga malam. Kalau di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruh, yang turunnya itu malaikat. Jadi ayat Al-Qadar yang khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi yang turunnya itu malaikat kalau di bulan Ramadan. Tapi kalau hadis qudsi yang satu lagi yang menerangkan bahwa Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia, itu yang turun itu Allah langsung, bukan malaikat sebagaimana dalam surat Al-Qadar, ya. Dan itu ternyata makna taqarrub sebenarnya itu Qadar itu, yaitu kekhususan ibadah malam dengan Allah. Itu intinya, ya. Nah, itu salah satu rahasia dari malam Lailatul Qadar ada di luar bulan Ramadan. Walaupun secara hadis, secara pendapat ulama-ulama lain melemahkan karena banyak hadis yang lebih kuat. Namun secara diskusi pun ada, ini pun menerangkan demikian, ya. Jadi intinya sejauh apa seseorang itu memahami tentang kalimat Lailatul Qadar. Makanya para ulama-ulama tasawuf, ya, ada Syekh Ali Khawas, terus juga ada
Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, menganggap bahwa Lailatul Qadar itu ada sepanjang tahun. Kalau sepanjang tahun berarti setiap bulan. Kalau setiap bulan berarti setiap minggu. Kalau setiap minggu berarti setiap hari. Kalau setiap hari berarti setiap detik, tergantung sejauh apa hamba itu bertaqarrub kepada Allah. Jadi nggak terbatas di bulan Ramadan saja. Sehingga jelas dalam saum peringkat tarekat, ya, itu saum itu harus seumur hidup, bukan hanya bulan Ramadan saja, menahan lapar dan dahaga, menahan kantuk beribadah pada Allah, ya, karena itu bertakaluk dengan akhlak Allah, ya. Allah itu tidak makan, tidak minum, maka kita sedikit makan, sedikit minum. Allah itu tidak tidur, maka kita sedikit tidur. Allah itu maha pengampun, maka kita mulai memaafkan orang lain. Itu akhlak-akhlak yang sangat suci, ya, dari Allah. Sehingga Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, Allah, aku beserta dengan orang yang bersabar. Itu rahasia yang pertama. Yang keduanya yaitu ada salah satu keterangan, ya, yang mengatakan dalam kitab Durratun Nasihin, ya. Kitab Durratun Nasihin ini kalau menurut para alim ulama hadis dan sebagainya pasti dilemahkan, ya. Namun berbeda apabila dia itu memiliki hati yang tidak suudzon, ya. Di sana itu ada diterangkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan gelar kalamullah, ya, karena dia bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Di sana itu Nabi Musa alaihissalam itu sangat senang, tersenyum-senyum, ya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya jarak antara aku dengan kamu terhalang dengan 70.000 hijab, dan nanti akan ada umat di akhir zaman ketika dia berbuka puasa 70.000 hijab itu aku bukakan untuknya. Ya. Maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah agar ia menjadi nabi akhir zaman. Ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman, ya. Allah firmankan, bukan engkau wahai Musa, ya Allah, jadikan aku umat akhir zaman, ya. Maka itu pun bukan engkau wahai Musa. Nah, para alim ulama, ya, ahli hikmah dan arifin, ya, menemukan bahwa ketika saat-saat bagus ketika berbuka puasa itu, ya, kebanyakan manusia itu langsung makan, minum dan sebagainya, ya, gitu. Padahal di sana ada saat mustajabah, ya, kepada Allah, ya, mustajabah doa. Nah, berapa lama waktunya ketika kita membatalkan puasa lalu berdoa? Itu waktunya hanya 13 detik, ya, 13 detik. Dan dalam 13 detik ini kita beramal dengan suatu amal yang afdal di saat itu, yaitu membaca surat Yusuf di ayat 4, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Dan ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, dan kulihat semuanya sujud. Nah, dalam ayat ini entah mengapa kalimat kaukaba, nah ini kaukaba,
kaukaba ini kawakib ya, seharusnya planet ya. Tapi di sini disebutkan bahwa kaukaba itu adalah bintang ya, padahal kalau kita lihat yang namanya bintang itu dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab itu an-najm ya. Jadi sebetulnya 11 planet, matahari dan bulan. Nah, apabila kita membaca ayat ini, maka fungsinya salah satunya, kalau kata Syekh Barmaki ya, salah satu penasehat spiritual Raja Harun Ar-Rasyid ya, maka keselarasan dari 11 bintang, matahari dan bulan ini di saat dibaca di selaras dan 70.000 hijab dibuka kepada Allah, maka segala doanya itu akan dimakbulkan di setiap saat di luar bulan Ramadan ya. Jadi kalau ada ahli hikmah biasa nulis wafak itu dengan perhitungan dan keselarasan bintang, matahari, bulan dan planet lain gitu kan. Nah, dengan beriadah seperti ini maka keselarasan dari planet-planet tersebut bisa langsung diakses oleh orang tersebut di luar bulan Ramadan. Itu harus dibaca 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Itu salah satu fungsinya. Karena apa? Apabila kita lihat sekarang ya, planet itu enggak sampai Pluto saja ya, bahkan ada Sirius ya, planet-planet khusus tuh banyak ya, yang jumlahnya itu kalau di ini memang sekitar 11 planet. Tapi kalau bintang itu salah satu bentuk galaksi ya, bentuk galaksi. Jadi kalau misalkan di kita itu ada 9 planet, nah si bintangnya itu adalah matahari. Jadi kalau bintang itu planet yang bisa mengeluarkan cahaya, itu disebut bintang. Kalau planet dia tidak bisa mengeluarkan cahaya. Satu galaksi ada satu bintang dan beberapa planet ya. Kalau di sana ada disebutnya itu 11 bintang tapi nyambungnya juga dengan matahari dan bulan, maka ini penafsirannya akan kacau. Kenapa? Ya, berarti kita bicara 11 bintang saja, matahari pun sudah masuk kepada bintang. Berarti ada 11 ya tata surya atau 11 galaksi yang dibicarakan dalam ayat ini, dan itu terlalu besar. Mengingat 11 yang dimaksud di sana itu adalah saudara dari Nabi Yusuf alaihi salam. Matahari dan bulan adalah orang tuanya. Ya. Sedangkan jika bintang itu memiliki cahaya, tentulah bintang tersebut yang dimaksud dengan saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu menjadi Nabi Allah. Ya, padahal kenyataannya dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut, ya saudara-saudara Nabi Yusuf itu membuang Nabi Yusuf ke sumur. Nah ini, ya salah satu rahasia dari bulan Ramadan, salah satunya Lailatul Qadar bisa ada di setiap saat tergantung tingkat taqarrub seseorang. Ya, Syekh Waliullah Dehlawi mengatakan ya, taqarrub itu ada 3 ya, dan itu wajib ya. Pertama tilawah Quran, kedua tadabbur Quran, ketiganya tasawur Quran. Apa tilawah Quran? Yaitu membaca Quran sekurang-kurangnya 1 tahun 2 kali khatam. Ya, bahkan dikatakan wajib menurut para alim ulama. Lalu tadabbur Quran yaitu memikirkan tentang ayat-ayat Quran yang berhubungan minimalnya dengan tauhid, fikih dan tasawuf ya. Lalu tasawur Quran apa? Tasawur Quran itu ya
dia itu menyelaraskan ayat-ayat tersebut dengan kandungan Quran dengan ayat-ayat kauniyah. Ya. Seperti tadi, ketika kita menyelaraskan hal tersebut, maka walaupun 13 detik kita telah melakukan 3 hal tersebut secara bersamaan, yaitu apa? Tilawah Quran, tadabbur Quran, dan tasyawur Quran. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sahabat Filahmakan Azam Channel, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.